Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Summa salatu wassalam ala khairil anam nabiyuna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin fala nabiyya ba'da. Yang sangat saya hormati, sangat kami muliakan Bapak Imam Badan Syara dari seluruh masjid yang ada di lingkungan Kelurahan Dora ataupun dari luar Dora yang datang ikut menyaksikan, ikut mengkhawatirkan prosesi yang telah terjadi sepekan yang lalu antara kedua orang anak kami. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada Bapak Imam dan Badan Syara semua. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para guru asatidah yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Bapak Sofyan Daud, kakandaku, saudaraku, abangku. Bapak Iwan, saudaraku, kakandaku. Mudah-mudahan kakanda berdua selalu Allah hadirkan dalam hati nikmat. Nikmat untuk capek, nikmat untuk lelah, nikmat untuk kekurangan tidur, sehingga dengan nikmat itu bisa berdampak buat orang banyak. Kami tak bisa setiap saat menyuguhkan segelas kopi dan teh panas kakanda, tapi insya Allah ada dalam sujud kami, berdiri kami, zikir kami, kakanda berdua sehat selalu dan jangan pernah putus berjuang. Amin. Bapak Ibu undangan rahimani Allah wa iyyakum ajmain beserta keluarga besar kedua mempelai, dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini Agus Tovan tak sanggup menyebut satu-satu, tapi insya Allah malaikat Allah akan menyebut nama Bapak dan Ibu semua. Tidak ada yang amin ya? Amin. Jangan amin dulu, tanya dulu malaikat nagih Ustaz. Malaikat Ridwan oke. Malaikat penjaga kebaikan oke. Kalau malaikat Israel, itu yang bahaya. Makanya tadi selaku tuan rumah menyampaikan, insya Allah di sini di bawah tenda ini energi positif datang, orang tuanya datang, para alim ulama datang. Insya Allah kedatangan orang-orang yang baik itu berdampak pada kolesterol. Makanya tadi dibilang makan jauh ke bawah, sehat insya Allah. Gitu. Kalau sakit, rumah sakit ada insya Allah ya, insya Allah. Bapak Ibu undangan yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ahmad dan Kiki, kalian berdua masih nampak tegang adikku. Sudah 1 minggu loh jadi pasangan suami istri, nervousnya belum hilang ya. Mudah-mudahan kalian berdua adikku bisa tetap bergandeng tangan senikmat sepekan ini. Ustadz hanya kasih ingat, ampun Ahmad, Kiki, hidup ini nanti Rob, orang yang akan paling menjengkelkan dalam hidup ini ternyata bukan tetangga, ternyata bukan rival politik Pak Iwan, bukan. Yang paling menjengkelkan buat orang laki-laki ini, saya bawa itu Maya di belakang Pak Iwan itu, istri ternyata. Mohon maaf Bu, jangan marah dulu, ini pengalaman. Ternyata laki-laki yang paling menjengkelkan Kiki itu laki-laki yang ada di sampingmu, duduk seakan-akan orang yang paling bertabur pesona, paling pengertian terhadap dirimu. Akan datang sebuah cerita dan dinamika adikku. Kenyataan itu akan bercerita bahwasanya laki-laki yang paling tak pernah mengerti orang perempuan adalah laki-laki. Tapi bukan yang di bawah tenda sini Pak, tenang saja, jangan tegang-tegang Pak. Ustadz Subafe itu apa ini Ustadz? Ini hanya pengalaman dalam hidup. Tapi apapun keadaan kita, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu. Dan kalian berdua adikku, mudah-mudahan kelak 5 tahun lagi sudah ada Kiki kecil, ada Ahmad kecil, ada 2 orang, 4 orang, 6 orang. Mudah-mudahan
kalian tetap menjadi pasangan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu undangan, Ahmad dan Kiki dan buat setiap anak yang ada dan masih punya orang tua, Muhammad, Ahmad, dan Rizkyanti, buka waktumu di separuh malam adikku. Tatap dengan tajam, tatap dengan lembut, bukan tajam. Ahmad, wajah laki-laki yang ada di samping kirimu yang tak lain tak bukan adalah ayahmu adikku. Bayangkan tentang wajah teduh almarhum ibumu. Tatap dan hadirkan dalam-dalam. Buat kita juga yang hadir di bawah tenda. Kiki, tatap wajah ibumu, mendiang ayahmu. Hadirkan benar-benar dan ungkapkan kalimat cinta kepada mereka berdua. Ahmad, Kiki, kalian berdua tidak langsung besar begitu, Dek. Kamu lihat tadi ayahmu bersandar, matanya sembab, memerah, kurang tidur. Badannya capek, Ahmad. Hatinya lelah. Karena pada saat ini saya yakin beliau sedang berbicara, istriku, seandainya kau duduk di sampingku. Berat Ahmad hidup ini, mah. Ahmad, kamu tak langsung setampan ini adikku. Kiki, kau tak langsung tebar pesona secantik ini adikku. Kalian pernah berdua buang air besar di badan laki-laki dan perempuan yang ada di samping kanan kirimu adikku. Di badan mereka kalian berdua buang air besar, buang air kecil. Dan laki-laki itu tetap menggendongmu dengan kasih sayang. Dan kita juga semua yang di bawah tenda ini, siapapun diri kita, kita pernah buang air besar di tubuh laki-laki yang bernama Papa. Dan Papa tetap tersenyum bangga dan mencium aroma kotoran itu sebagai seorang ayah. Adikku, satu kali, dua kali, tidak ratusan kali, bertahun-tahun, laki-laki dan perempuan itu yang tak lain Papa dan Mama pernah berdoa kepada Allah ketika torang ini kecili dan sakit seakan-akan berhadapan dengan mati. Mama menjerit dengan suara yang begitu menyayat hati. Papa bilang, Rob, jangan kau ambil anakku, Rob. Jangan kau ambil nafas anakku, ya Allah. Andai kata hidup ini akan berhenti, ambil nyawaku. Jangan sakiti anakku. Ahmad, Kiki, laki-laki dan wanita yang berdoa sesakral dan seberani itu, bukan suami terhadap istri, bukan istri terhadap suami. Laki-laki dan wanita yang ada di samping kanan kirimu. Haram adikku, pasca ijab kabul, kalian berdua kehilangan seni, kehilangan kemampuan untuk membahagiakan orang tua yang ada di samping kanan, samping kirimu. Ustadz, kenapa kok jadi horor begini nasihatnya? Perlu saya sampaikan, Masya Allah. Umar ibnul Khattab mengatakan, 10 orang anak sanggup, 1 orang ibu, Kiki, itu sanggup deh merawat 10 orang anak, sanggup. Mama itu sanggup. Kurang makan, lelah, tidur, kurang semuanya. Mama sanggup untuk merawat 10 orang anak. Tak ada anak yang dititipkan, tak ada. Mama takut berhutang, tapi demi anaknya, demi sekolahnya, Mama buang muka untuk tak malu berhutang demi 10 orang anaknya. Tapi ketika wanita itu telah rapuh tulangnya, kemudian ringkuh, nafasnya gampang tersengal, gampang batuk, gampang masuk angin. 10 orang anak tadi yang kecil kemudian berubah menjadi anak dewasa tampan gagah, berpenghasilan besar. Demi Allah, 10 orang anak belum tentu sanggup menjaga 1 orang mama. Berapa kali alasan kakak mengatakan kakak sibuk jaga mama kepada adik yang nomor 9. Adik 9 pun demikian. Padahal mama tidak pernah mengatakan mama capek nak. Kedua mempelai, tangkap pesan ini dengan hatimu. Tanam dalam benakmu adikku, tanam dalam benakmu, patrikan dalam hatimu. Demi Allah berjanjilah, haram hukumnya. Kamu amat support adikmu, istrimu ini untuk taat dan selalu ingat kepada kedua orang tuanya yang tak lain adalah ayah dan ibu mertuamu. Kemudian Kiki, kamu harus bilang sama Ahmad, suamiku, surga dan nerakamu bukan ada pada diriku.
Surga dan nerakamu ada pada mamamu, ada pada papamu. Support untuk berbuat baik. Marahi suamimu kalau suatu saat lupa terhadap ayahnya, adikku. Yang tak lain tak bukan adalah ayah menantumu, ayah mertuamu. Bapak Ibu undangan yang kami muliakan, selanjutnya adalah saya ingin, kalau sudah terjebak dalam obrolan seperti ini, itu rasanya mewakili suasana hati orang tua ya. Benar Ustadz, orang ini kadang-kadang memelihara anak, ya Allah, anak itu seakan-akan dia tumbuh langsung besar begitu. Tong bicara sedikit, mereka sudah menyala. Dan pendidikan kita buktikan Ibu, ya Allah. Coba sekarang dulu kalau ada tamu di dalam rumah itu Pak Sofyan, Pak Iwan, Pak Lurah, mohon maaf ya Allah, yang saya hormati Bapak Lurah, Kepala Kantor Kelurahan. Bukan tak hormat Pak, ya Allah, mohon maaf, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat. Saya siap berjuang Pak untuk kelurahan ini Pak. Apa yang ada pada diri saya, kalau yang lain undang saya pakai amplop, khusus Ibu tim penggerak PKK, tidak usah kasih amplop. Kopi Pinang, saya datang Pak. Yang tertawa ibu-ibu berarti. Yang ibu-ibu khusus di Kelurahan Dora, yang luar tetap ada undangan. Kasihan. Ada yang tepuk tangan Pak, Masya Allah. Sampai di mana tadi saya sudah ini lupa nih kalau belok ini. Masya Allah. Bapak Ibu undangan rahimani Allah wa ajmain. Kedua mempelai dulu kita ketika remaja, coba pendidikan di tengah torang Pak. Kalau papa itu duduk di ruang tamu, kemudian torang ini datang mau masuk, itu papa tara bersuara. Papa cukup membelalakkan mata. Itu kita anak-anak tongso takut. Padahal papa tara bicara apa-apa. Tapi kita anak-anak begitu cerdas, padahal pendidikan dulu, dinas pendidikan tidak begitu punya program apa itu kurikulum A, B, C, tidak. Tapi tongpe anak-anak, torang sebagai anak itu jadi anak yang cerdas. Papa itu buka mata itu, tongso mengerti, papa ada bicara. Jangan lewat sini, jangan coba-coba lewat sini. Karena lewat sini tamu pulang anak kita banting pengana. Itu tong mengerti. Jangan lewat sini nak, babak malu nak, ini ada tamu nak, ada bicara seriusnya, jangan ganggu. Bapak tidak bicara, hanya matanya yang menatap. Tong mengerti. Anak-anak kita Ibu, yang dibilang pendidikan ini hebat, kurikulum ganti satu dengan satu, apa DP hasil? Apa hasilnya? Coba nanti kalau tong bicara di dalam rumah, ada tamu, tong buka tong pe mata. Apa hasil pendidikan itu? Tong pe anak bilang begini, mata tuh. Apa pendidikan yang didapat? Ada tambahannya, maksud. Mana pendidikan hasilnya sentuhannya itu apa? Kok saya jadi marah-marah begini? Kandidat kepala dinas pendidikan insya Allah. Pak Iwan tertawa Pak Saudara. Amin, tidak ada yang amin nih. Maka pertanyaan besarnya, kedua mempelai mat, Kiki, Ustadz terus bagaimana buat kami yang pemula ini Ustadz, supaya nanti tongpe anak-anak tara jadi model torang anak-anak kepada orang tua. Nabi telah bersabda, amat Kiki, dengarkan ini nak, ini penting. Ustadz tidak bisa lama-lama untuk memberikan nasihat. Kebanyakan undangan datang ini dek, kalau sudah seperti ini bahasa ngaja. Kami hormati, selamat datang Bapak Camat. Kami mau mulai dulu Pak, Masya Allah. Kalau sudah undangan seperti ini, Ustadz sangat mengerti. Adik, tatapan mata itu ada yang dong mengerti. Kadang-kadang ada lihat, Ustadz cepat Ustadz, tong tadi ini melangkah ke sini, tong belum baalas Ustadz. Saya mengerti, saya juga belum baalas dengan istri saya Bu. Tenang saja, tidak lama, sebentar saja. Saya hanya ingin ngasih konsep, kenapa dan bagaimana supaya anak-anak ini mengerti torang dan bagaimana pendidikan dalam keluarga itu kakak, adik, kemudian ketika kita tua rengkuh, itu anak-anak tetap baku bawa baik dan tetap sayang serta hormat kepada orang tuanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita teladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk punya generasi yang baik, Nabi Muhammad telah memesankan kepada setiap pasangan muda yang belum punya anak, ingat, amat Kiki, Mat, kamu dengar deh ya. Amat takut di mana-mana pikirannya amat ini. Ki, dengar Ustadz ya nak ya. Dengar Ustadz ya nak, dengar. Supaya nanti anak-anak taat Ki, ini penting Ki. Ya, Insya Allah. Ini Ki, didengar langsung pemirsa wisata dakwah di Mekah, Madinah, Gorontalo, Sumatera mendengarkan langsung. Walaupun dengan sarana yang sedikit ini, tapi mereka dengar ini nasihat ini, Masya Allah.
Bapak Ibu undangan, kalau ingin punya anak yang kemudian kita ini hormat, anak-anak hormat, dengar kata orang, Nabi bilang yang harus dirubah Pak, cara makan kita dalam keluarga. Dalam kumpulan hadis sahih kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari, pada bab makan itu ada edukasi tingkat langit, sampai nanti orang ini mati jadi tulang belulang, anak-anak itu tetap hormat dan tetap sayang pada orang. Dimulainya dari mana pasangan muda? Ganti tata cara makan kalian. Nabi bilang bagaimana? Ijtami'u ala ta'amikum. Ini penting. Wahai suami, wahai istri, wahai bapak, wahai papa, bunda, kalau mau makan, Nabi bilang, jangan makan sendiri-sendiri, jangan. Ijtami'u, kumpul di satu tempat. Beli piring itu jangan piring satu-satu, jangan. Bolehlah satu-satu, tapi ada satu nampan besar. Nabi bilang setidaknya, ya walaupun tidak setiap hari, 1 kali dalam 1 minggu itu 3 kali ada makan seperti itu Pak. Kumpul di nampan itu, keliling di situ, istrimu di depan, anak-anakmu, saya Nabil, anak saya pertama ada, anak kedua saya Sifa ada duduk di samping, Jibril, kemudian anak saya yang keempat Bassam Al-Fida duduk, kemudian yang kelima belum Pak, masih proses yang kelima, insya Allah. Enggak, baru 4 anak saya Pak Camat, baru cepat Pak Lurah, baru 4. Yang kelima habis insya ya yang ya insya Allah. Nah, panggil sayang walaupun anaknya sudah 4. Ustaz panggil sayang, bukan pencitraan, tapi asli saya panggil yayang insya Allah. Pak Bu, kumpul di nampan itu, ijtami'u ala ta'amikum. Ini perintah Nabi. Kenapa Nabi perintahkan gitu? Kalau papa, mama, anak-anak kumpul satu nampan Pak, Ustaz tong sok keliling pasar tara dapat, ambil potong itu daun pisang. Izin dulu sama yang punya, jangan mencuri. Kasihan orang. Makan, ketika makan bareng, itu suami istri anak-anak terjadi kontak emosional yang begitu berkualitas. Papa mama kadang-kadang tongpe mau ambil dabu-dabu di sana, anak-anak begini, anak-anak begitu. Itu ada kontak kepala Pak, tuk tuk tuk. Ya kakaknya so kasih sembunyi adik pe ayam lalap, di bawahnya nasi dong setimbun. Terjadi hal-hal yang hangat. Dan ketika terjadi hal ini, anak-anak itu akan mengingat ini sampai dia dewasa. Dan ada kontak batin, kakak beradik akan terasa hubungannya berkualitas. Itu pertama, bukan Agus Taufan yang bilang, Nabi, ijtami'u ala ta'amikum. Yang kedua, Mat, ini khusus kamu nih Mat. Kalau sudah kumpul nanti Ahmad makan dengan anak-anak, ada istrimu dan Ahmad makan. Kalau nanti makan pas dapat ikan yang enak, kalau ikan bakar dia mata itu dia besar, wanita itu tidak tahu kok suka makan kepalanya ikan, saya juga nggak tahu. Ibu-ibu suka nggak Bu? Wah, cepat banget. Kalau sudah makan itu Mat, itu kalau makan kamu makan ekornya saja, kepala kasihkan Kiki, ya. Sebab wanita Kiki suka kepala atau ekor Kiki? Nggak tahu, Kiki kemana-mana pikirannya Kiki ini sepertinya. Kiki dengar Ustaz dulu Kiki, balik Kiki. Insya Allah ragamu sini, jiwamu kemana dek? Dengarkan Ustaz. Yang pertama, kumpul waktu makan. Kedua, Mat, laki-laki kalau makan kata Nabi, itu suami istrinya itu disuap Ibu. Disuap. Demi Allah, saya sama Maya, saya selalu mengusahakan menyuap. Di depan anak-anak, disuap. Ibu-ibu sudah disuap belum? Astaga, pantaslah anak melawang semua. Pak, suap pulang habis ini. Tapi habis ini jangan di sini dilihat orang banyak ya. Disuap Pak. Demi Allah ini serius loh ya. Disuap, istrinya tuh disuap supaya anak lihat cie. Supaya anak tahu papanya itu sayang sama wanita yang ada di samping yang namanya mama. Sebesar apapun anak saya sudah SMA kelas 2, Nabil itu sudah berjenggot, saya, nah, buka mulutmu nak. Saya suap dia Pak. Sifa itu sudah gadis, saya suap. Supaya dia tahu laki-laki yang jatuh cinta pertama kali sama anak gadisnya, anak laki-lakinya adalah laki-laki yang namanya papa. Anak-anak akan dengar torang kalau seperti disuap. Dan yang ketiga, Mat, habis ini Mat, Ustadz selalu bilang itu Mat, nggak usah beli gelas papa mama. Itu Belanda pe ajaran Ahmad. Jangan ikut, barang papa di gelas itu ada papa mama. Bu, sejak kapan Islam mengajari ada gelas papa mama? Masih disimpan dulu itu, buang ke bawah. Bagaimana?
Nabi berkata, kalau suami akan minum, cari gelas di mana istrimu tadi sudah minum. Hadis sahih, dan letakkan bibirmu wahai laki-laki, setelah cari gelas, lihat bibir gelas di mana bekas bibir istri. Misalkan, oh di sini, itu letakkan bibirmu di atas bekas bibir istrimu, bukan cium-cium, bukan. Ibu-ibu, kalau sudah perintah gini mah pagi itu sikat gigi memang sudah. Jangan horor begitu. Sudah Ustaz Tongso makan pinang. Enggak, kembali lagi. Mas, ini serius, Mas. Letakkan bibirmu di atas bekas bibir istrimu. Romantis sekali Islam. Kalau belum puas, cari bibirnya yang asli, Mas. Jangan sekarang. Tertawa kalau gitu ibu-ibu. Nah, ini Islam, Pak. Kalau sudah seperti ini, insya Allah kebersamaan, kehangatan, ikatan emosional itu akan terbentuk dengan cantik, akan terbentuk dengan begitu indahnya sampai anak-anak itu dewasa. Bapak Ibu undangan, kedua mempelai yang berbahagia, saya rasa Masya Allah tidak bisa lama-lama untuk memberikan nasihat. Tenang, ibu-ibu tim penggerak PKK yang ada di Kelurahan Dora, saya sudah menyampaikan, tidak usah berpikir, ampun Pak Bang Sofyan, Bang Iwan, ini ibu-ibu kalau ngundang Ustadz Agus Taufan itu kadang-kadang dong tanya, dia tarif berapa Ustadz? Mereka tahu kalau Ustadz itu sudah levelnya artis, Pak, gitu kan. Tapi untuk ibu-ibu Dora tidak usah bilang itu, undang saya, dan kalimatnya bukan memohon, perintah. Karena saya sudah buka usaha di situ, Pak, saya punya tanah di Dora. Alhamdulillah, perintahkan. Demi Allah saya bersumpah, tidak usah dikeluarkan budget apa-apa, Ibu. Siapkan kopi dan pinang. Kita bentuk kajian, kemarin saya bentuk di Masjid Miftahul Jannah 3 tahun sudah ada. Saya alhamdulillah sudah agak sedikit landai, ada beberapa ustadz yang melanjutkan. Tidak apa-apa, kita rubah di Dora ini, saya akan berikan yang terbaik. Kita ngaji kitab insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rasanya ini yang bisa saya sampaikan. Kedua adikku, closing, jaga mereka berdua deh, jangan kecewakan mereka berdua, supaya anak-anak nanti ketika kalian setua mereka berdua tak mengecewakan kalian berdua. Banggakan dan bisikkan papa dan mama tidak salah mengejan melahirkan Ahmad, dan mama tidak salah mengejan melahirkan, bertaruh nyawa melahirkan Kiki ke atas muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir sebelum saya tutup, barakallahu fikuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair.